Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi birabbil wa ta'ala rabbil syam wa ansala kitaban wa ansala saman min nasr yahdi bihi wa yarul liqa'arabi wa nahilan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bapak-bapak, saudara-saudaraku yang mulia, para kiai, para alim ulama, pengurus masjid At-Taqwa Masjid Agung Balikpapan. Masya Allah, saya orang yang kurang lebih 7 tahun beragama Islam. Bersama istri dan 3 orang anak saya masuk Islam. Saya pernah tinggal di Balikpapan sini dulu. Waktu wali kotanya Pak Imdan Hamid. Saya pernah tugas, nggak jauh saya. Gereja saya di situ, Pertamina sini, gereja Maranatha. Bekas pendeta di situ saya. Dan juga saya dosen di Universitas Balikpapan. Rekomendasi saya masih ada. Saya 16 tahun pernah tugas sebagai pendeta di Irian Jaya. Dan kemudian kami sekeluarga, saya, istri dan 3 orang anak masuk Islam. Bukan karena saya kawin, bukan. Ada orang masuk Islam karena mau kawin. Saya bukan karena kawin atau bukan karena mau jadi ustaz, supaya kalau ceramah dapat amplop di sana lebih besar, amplop di kafir lebih besar, digaji oleh Jerman saya. Saya masuk Islam mau cari apa? Walau ana ahlal kitabi amanu wa taqaw la kafarna anhum syai'atin wa la adkalahum jannatin na'im. Sekiranya ahli kitab mau beriman bertakwa kepada kami hapuskan kesalahan mereka dan menempatkan mereka di surga-surga yang penuh kenikmatan. Orang masuk Islam itu adalah atas petunjuk Allah. Laqad anzalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim. Agama Islam ini agama yang dijadikan sebagai rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat alam semesta. Saya Pak Haji sudah habis tenaga. Tanya Pak, sebenarnya saya khotib hari ini Pak Samsudin yang paksa saya. Jadi nggak enak sama orang Banjarmasin. Saya lupa bahwa di Banjarmasin saya ada jadwal tanggal 31 ini. Inilah kalau Ustaz lihat begini modelnya. Artinya tidak ada manajemen. Saya memang Pak Haji, dari Jakarta saya keliling Indonesia. Saya pakai mobil. Jadwal saya kemarin 43 di Samarinda. Tiap hari beliau ceramah, dan ceramah tentang maulud. Jadi walaupun ada orang bilang maulud bid'ah, kalau saya bukan bid'ah. Maulud itu kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmat wa yu'allimukum ma lam takun ta'lamun. Jadi maulud itu karena kita manusia di dunia ini, dengan datangnya Nabi Muhammad maka kita selamat. Betul Pak Kiai. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, neraka semua kita ini. Orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha mendapatkan rahmat Allah, diberi rezeki, diberi barokah. Itu karena diutusnya Nabi Muhammad. Coba kalau Nabi Muhammad tidak diutus, agama Nabi Musa bagi nenek moyang Israel, agama Nabi Isa bagi orang Israel, Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatullah, agama Nabi Daud bagi orang Israel, agama Nabi Muhammad bagi semua umat manusia. Jadi kami masuk Islam bukan beda agama, kembali kepada fitrah. Orang Kristen itu kalau dia mati, Masya Allah, itu masuk neraka semua, dari pendetanya sampai jemaat-jemaatnya. Benar demi Allah, inna atatna lil kafirina salasila wa aqlala wa sa'ira. Saya bilang sama orang Kristen, pulang kembalilah kalian. Orang tua saya orang mana Bani yang baru-baru kena banjir bandang itu. Ma'asabah min musibatin illa bi idznillah. Wa ma yu'minu billahi yahdi qalbu wallahu bi kulli shay'in alim. Jadi musibah yang datang itu Masya Allah karena perbuatan ulah manusia. Saya sering ceramah. Ini kalau orang nilai Islam dari orang Islam, Masya Allah, dia tidak mungkin akan masuk Islam. Kenapa? Coba nonton TV tiap hari, Andi Malarangeng, siapa lagi? Anas Tumaningro, siapa lagi?
Al-Qaisiyah, siapa lagi? Haji Akil Mokhtar, masuk banyak sekali. Padahal kalau orang sudah haji itu imannya sudah tinggi. Alhamdulillah mukawirin laili wa nahari wa mudabilil ayyami wahda alladhi ja'ala awal al-ashhuril hurum syahid al-qadda wa jawaz syahran haraman yasbaka himayatan lil haji wa sadaqah wahda. Tapi kan buktinya banyak haji yang mabuk, bukan mabrur. Nah ini orang tidak akan masuk Islam kalau lihat yang begitu. Hanya satu tauladan yang paling pas. Laqad kana lakum bi Rasulullah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Di dalam diri Nabi Muhammad terdapat tauladan yang baik bagi kamu, yaitu tauladan bagi orang-orang yang mengharapkan kedatangan hari kiamat dan yang mengingat Allah. Waskuruni askurkum wasikuruni wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-sholati innallaha ma'as-sabirin. Gak susah masuk Islam. Apa yang susah? Profesor Dr. Lawrence Edward Joseph angkasawan, dia katakan kita berhutang besar kepada umat Islam. Andai umat Islam tidak tawaf dan sholat 5 waktu, maka berhentilah putaran bumi ini. Karena pusingan superkonduktor pusat yang membangkitkan gelombang elektromagnetik sehingga dunia ini berputar, pusatnya ada di Hajar Aswad. Menurut 15 universitas ternama di dunia, Hajar Aswad itu adalah batu meteor yang mengandung kadar logam 23.000 kali lebih tebal daripada wajah yang ada. Jadi dengan adanya sholat itu dunia ini berputar. Dunia ini berputar. Tapi dengan bulan Muharram wa muslimatin, bulan musibah azab yang ada sekarang ini, hati-hati, hati-hati. Alamatul kubra, tanda-tanda kiamat besar. Perempuan dari laki-laki, laki-laki dari perempuan. Apa yang disabdakan baginda Nabi SAW sudah mendekati kebenarannya. Di sana sini banjir, di sana sini gunung meletus, di sana sini manusia sudah tidak dihargai, terjadi pembunuhan, pemerkosaan, hak asasi manusia sepertinya tidak berharga lagi. Allah, ada Islam yang mampu menjawab itu. Madlam takunu ta'lamun. Makanya tiap tahun ada maulud untuk mengingatkan umat manusia supaya back to the action. Baginda Nabi SAW kembali kepada sikap perilaku daripada Nabi Muhammad SAW. Saya masuk Islam dari 2006 sampai sekarang eksis. Dakwah Indonesia, kalau ke Indonesia saya keliling pakai mobil, kalau ke luar negeri baru saya pakai pesawat. Kebetulan saya nggak tahu naik pesawat banyak, yang bisa jalan-jalan darat. Jadi saya kemana-mana ceramah tidak pernah meminta imbalan dari masjid. Maaf, internet yang beredar itu tidak betul. Saya Pak Kiai, mohon maaf, banyak sekali fitnah dari orang kafir. Karena saya buka di hadapan publik ini waktu saya di sini yang ribuan pendeta saya wisudahkan. Jadi saya ini tukang pendeta-pendetakan orang. Bagaimana kalau saya mati? Bukan main dosa-dosa saya. Ya? Ini orang-orang yang saya pendetakan. Pendeta-pendeta itu dalam Al-Quran disebutkan. Silahkan dia. Wallazina kafaru wa kasabu bi ayatina ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bisal masir. Pendeta-pendeta ahli kitab ini adalah orang yang memutar-mutar balikkan kitab Allah, firman Allah Ta'ala. Dan memang betul terjadi begitu. Waktu saya masih pendeta, banyak sekali ayat-ayat yang kosong yang saya robah. Nih, bukti-bukti kepalsuan, kebohongan. Ada angkanya, tidak ada kata-katanya. Saya katakan, nabinya tidak sempat menulis lagi malaria tropika. Hah? Ente boleh cari, ente cari dalam Al-Quran. Ada nggak begini-begini? Al-Quran jangan satu kata, satu titik. Tidak bisa diselewengkan oleh otak dan tangan kotor manusia. Saya tertarik dengan Al-Quran, dengan Islam karena ajarannya, karena nabinya, Nabi Muhammad SAW. Dan biarpun banyak yang bahlul, banyak yang berbuat maksiat, masih lebih banyak yang cinta kepada agama ini. Ini buktinya sholat Jumat banyak sekali, gak ketahuan mana NU, mana Muhammadiyah, mana Rojak. Gak ketahuan lagi.
Nabi sama, Tuhannya sama. Wa inna Allah rabbi wa rabbukum fa'budu. Azza suratul mustaqimah. Sama, Tuhannya sama, nabinya sama, hadisnya sama. Cuma beda ujung jari begini dalam tahiyatul akhir. Ada yang lurus, ada yang agak-agak yang goyang-goyang begini. Yang cukil-cukil begini atas dia. Supaya lancar bisa kok. Ada macai. Ada macai. Iya, ada ini yang itu saja. Kalau saya Islam saya memang Pak Haji, Islam saya Islam standar. Iya, silakan kalian berdebat masalah kunut tidak kunut, silakan. Biar kalian berdebat masuk surga di istana. Saya biar di dapur, yang penting surga. Tidak ada sampai. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah kata Nabi, la ilaha illallah anna Muhammad Rasulullah, haram Allah nar, haram baginya neraka. Jadi orang yang bajingan sekalipun di terminal rapat yang tidak sholat, yang tidak puasa, yang tidak sholat satu rakaat pun, dia beriman kepada Allah, dia mati masuk surga. Tapi benjol-benjol. Benjol dulu. Mampir. Kemarin saya khotib di Samarinda, saya bicara dari kitab Qur'anul Nasih. Itu ada amal manusia, ada 3 tingkatan. Ada yang ambil dengan tangan kanan amalnya, ada yang ambil dengan tangan kiri, ada juga yang ambil dari punggung. Yang ambil dengan tangan kanan orang-orang mukmin yang takwa masuk surga. Yang ambil dengan tangan kiri mukmin yang durhaka, yang tidak sholat selama di dunia, yang tidak mengamalkan Islam secara kafah. Islam secara kafah itu bukan berarti jenggotnya panjang, jidatnya hitam, biasa-biasa aja men. Yang sederhana saja, lihat ini. Pak Haji pakai sarung gajah dulu. Iya. Saya gajah sarung Pak Haji. Tidak ditanya oleh malaikat waktu dia takut sarungnya gajah dulu apa gajah terbang, nggak begitu. Nggak ditimbang di sana. Orang yang mengambil amal dengan tangan kiri durhaka, dia pandang enteng dengan Islam tapi agamanya Islam. Dia selamat tetapi melalui penderitaan yang amat sangat berat. Orang yang ambil di punggung sini itulah golongan kafir, musyrik, dan yang murtad dari Islam. Amalnya diambil dari punggung sini. Jadi saya kasih ilustrasi di masjid di jamaah. Kalau orang Islam masuk surga seperti berangkat naik pesawat. Semua perlihatkan tiket, check in, masuk ruang tunggu, waiting room. Orang Kristen juga masuk, Hindu masuk, Buddha masuk, kumpul di masjid. Istilah kebangkitan dalam hadis itu apa namanya? Bas. Kebangkitan dari kubur, bas. Kemudian masa perhimpunan, kumpulan, hasar. Kemudian masa untuk sampai di padang, masyar. Hasar sama masyar beda. Inilah kalau kita belajar kitab, Masya Allah, dalam sekali. Lautan ilmu dalam Islam itu dalam. Sahabat bertanya kepada Nabi, mana amalan yang utama? Abdulul amali, ahbarujah. Amalan yang utama itu yang berat. Sholat harus dengan wirid, harus dengan zikir, enggak boleh. Allahumma anta salam, wa minka salam, wa ilaika yaumus salam, wa hayna rabbana bisalam, wa atimna jannata darus salam. Tabaraka rabbana wa ta'ala ya jalali wal ikram. Illahi ya rabbi anta maulana subhanallah. Walhamdulillah. Allahu akbar. Itu bukan Allah mau lantas jalan, Masya Allah, biasa cepat-cepat begitu, nggak berani, itu gampang, itu gampang. Kalau masuk Islam gampang-gampang percuma saya men. Percuma dari kafir masuk Islam lalu gampang-gampang percuma. Saya masuk Islam tertarik dengan ilmu Islam. Saya jalan pakai sarung, ketemu orang kafir pakai jas. Dulu kalau saya ketemu ya saya kenapa saya jumpa di Gaza waktu saya ambil pendidikan S2 Seberok Israel. Ya saya rapat pakai sorban, daftar meja dan mana ya saya pakai sorban saja daftar meja. Suka menghina Islam saya dulu waktu saya pendeta. Orang pakai sarung, saya katakan memang gila ini manusia di tengah umum dia pakai sarung. Sekarang saya pakai sarung, pakai sorban bukan daftar meja. Orang pakai jenggot saya katakan teroris. Sekarang saya pakai jenggot bukan teroris. Islam ini enak. Siapa bilang orang yang tidak paham ilmu yang katakan susah? Bisa Pak Yahya itu kan mualaf. Oh betul, mualaf. Pemain Drogba dari pemain Brasil pindah ke Real Madrid, dikontrak Real Madrid. Memang orang baru tapi pemain lama. Begitu kira-kira. Bekas pendeta ada modal
masuk Islam. Saya aja sudah puluhan tahun nggak pernah khotib. Bagaimana pernah khotib nggak pernah pegang Al-Quran? Bukan ukuran lama baru, bukan ukuran. Siapa yang mencintai Allah dan Rasulullah, maka dia harus belajar. Tidak boleh tidak belajar. Kalau tidak belajar, nanti kita jadi pemarah. Coba lihat, keras dengan sama-sama Muslim, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit haram. Maulud itu bid'ah. Jangan. Maulud bukan bid'ah. Maulud itu tanda syukur kita kepada Nabi. Memang dalam referensi saya sudah periksa dari beberapa musola hadis, bahkan sampai pada Imam Suyuti, Ihya Ulumuddin, semua kitab saya sudah baca. Tidak disuruh oleh Nabi, baik orang jamaah Balikpapan, orang Islam di Balikpapan, kalau tiba nanti hari kelahiranku, bikin kue banyak-banyak. Tapi kita ada perasaan diutusnya Nabi, apa yang kita balas dengan perjuangan Nabi? Puji dia dalam konteks budaya yang dipadukan dengan beberapa referensi hadis, menjadi nyanyian yang kita sebut dengan barjanji. Puji Nabi. Orang Kristen aja puji Yesus, padahal Yesus dia lahir tanggal 25 Desember. Yesus lahir dalam sebelum Masehi. Orang Kristen katakan Yesus lahir tanggal 25 Desember. Bukan 25 Desember, hari kelahiran anak dewa matahari yang disembah Romawi kuno, agamanya politis. Orang Kristen rayakan, dia salah. Orang Islam juga ikut-ikut. Selamat hari Natal. Kami pemerintah provinsi mengucapkan selamat hari Natal. Nggak salah, memang nggak salah. Cuma sama-sama goblok dan Kristen. Mampus lu. Sama-sama goblok. Salah sih tidak, haram tidak, najis tidak. Yang bilang bukan saya bilang, bukan saya bilang, yang bilang pendeta. Abineno halaman 74 di buku saya ini. Abineno sendiri yang mengatakan, guru besar Kristen, dia sendiri yang bilang, kami tidak tahu. Seorang teolog Kristen terkemuka mengatakan, sampai hari ini kita tidak tahu secara pasti pada saat mana, tanggal, bulan, dan tahun berapakah Yesus dilahirkan. Lihat Abineno, ibadat jemaat dalam abad-abad pertama, Badan Perpustakaan Kristen BPK Jakarta 1961, halaman 64. Ini ambil aja pakai, baca-baca di rumah. Ada nggak pakai? Coba lihat. Bukan saya bilang, pendetanya. Orang Kristen saya yakinkan, masuk Islam kalian, kuliah ayuhan kitabi, ta'alau ila kalimatin syawain bainana wa bainakum adana udah ila Allah wala nusyrika bihi wala yatakijah wadunnaban. Kembali pada kalimat yang sama dengan kami. Tapi jangan semua. Kalau sudah semua, siapa yang di neraka? Kan begitu? Tidak boleh. Ada yang bintang-bintang. Alhamdulillah, saya sekeluarga beruntung mendapatkan Islam. Mati sudah ada. Hafal Al-Quran dari Al-Baqarah sampai Anas. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa bima razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima ursila ilaika wa ma ursila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Setiap tahun saya hafal 1 juz. Karena saya sudah hafal 8 juz buat Kiai, insyaallah, alhamdulillah. Saya bilang sama Allah, jangan dulu cabut nyawa saya kecuali 30 juz saya hafal Al-Quran. Modal untuk ke surga harus dengan Al-Quran. Santai. Islam ini agama yang santai, tak usah saling tuduh-menuduh. Kita sama-sama Muslim saling menjaga ukhuwah. Silakan yang kunut, yang tidak kunut silakan tidak kunut, tapi jangan mengatakan sama-sama Muslim bid'ah. Siapa yang menuduh sama-sama Muslim kafir, musyrik, berarti dirinya lebih kafir dan lebih musyrik daripada kafir dan musyrik. Enak kan mualaf yang bicara. Saya suka kita orang Islam ini bersatu. Orang Kristen suka-suka, Hindu Buddha suka dengan kalau orang Kristen begini, orang-orang Islam begini, suka sekali mereka. Saya dari Kristen jadi tahu persis, suka lihat orang Islam retak. Stop itu menuduh-nuduh. Apa namanya bid'ah? Tidak ada yang bid'ah. Kita semua orang Islam mengenai amal kita biar pribadi. Iqra kita berkafah binafsikal yaumah alaika syiban. Cukup dirimu sendiri.
kami tinggal berapa puluh biji itu ada di mobil saya. Memang saya begitu Pak Haji, kalau ceramah saya jual buku untuk membantu sholat saya kemana-mana. Saya tidak pernah meminta dari masjid, tapi kalau suruh Pak Haji siapkan apa boleh buat. Kacau bekas kabin, masuk bekas kabin loh. Kepada Pak Haji, saya mau pulang dulu ya, mohon maaf Bib, minta doanya Bib, saya mau ke Banjarmasin, masih ada jadwal. Mohon maaf bila ada kekeliruan Pak Haji, saya punya jadwal Samarinda dan apa itu Balikpapan, Isra Miraj, sudah ada banyak. Ada mungkin ada berapa itu, banyak sekali sudah yang minta. Jadi kemungkinan besar saya akan balik ke sini Isra Miraj, kalau boleh disempatkan juga di At-Taqwa pada Isra. Dan nanti kondisikan dengan panitia Pak Samsudin, ini event organisasi saya. Jangan minta uang Pak Samsudin, tapi kalau dikasih tangkap. Ya? Pak Haji, kita tidak ada manajemen, tidak bicara-bicara uang. Dia hanya menjadwalkan di mana saya ceramah. Nah, sudah bilang sama Pak Samsudin, Pak Gubernur Samarinda, jangan coba-coba target-target saya atau menjual saya. Banyak orang yang tidak ikhlas dalam berdakwah. Kita ini dari kafir. Kita hanya membalas dosa-dosa di masa lalu. Kalau kepada guru, kepada kiai, wajib kita keluarkan harta kita. Insya Allah, saya membawa buku. Siapa yang ingin mendapatkannya, apalagi mahasiswa, silakan ada di mobil. Bagi yang ingin menambah wawasan atau ada tetangga orang Kristen, beli, kasih pinjam sama dia. Biar dia begini-begini, supaya dia masuk Islam. Insya Allah itu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.